Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review bareng kiper. Pada hari ini kita akan membahas tentang Glove Thunder Blitz. Nah, ini sih benda warna merah yang dari segi desain ya ada yang bilang plagiat ya, ada juga yang bilang mirip ya, gara-gara mirip dengan glove lain. Tapi seperti yang saya selalu bilang, kemiripan itu muncul biasanya karena beberapa fungsi ya. Yang pertama itu tentu saja karena memang secara fungsional itu lebih bagus. Yang kedua memang mungkin ya si Thundernya butuh untuk research dan percobaan satu dan sebagainya ya. Dan menurut saya kesamaan aspek desain itu sebenarnya tidak ada salahnya ya. Yang menjadi salah adalah ketika kamu meniru bulat-bulat dan kamu mempromosikannya dengan menggunakan brand lain ya, seperti misalnya Nike KW atau seperti misalnya kamu copy paste langsung seperti itu ya. Di luar itu sebenarnya tidak ada masalah kok kamu mau mencontoh seperti itu, karena bahkan banyak sekali brand terutama yang dari Cina yang mulai dari menyontoh dan akhirnya bahkan bisa menjadi brand sendiri ya. Itu jadi sesuatu yang bagian dari industri ya, yang memang tidak bisa dipisahkan ya. Langsung aja kita mulai ya. Si Thunder Sport ini pertama saya bakal kasih kredit dulu ke tasnya ya. Bukan karena tasnya bagus, tapi karena tasnya warna merah ya. Jadi kalau kita lihat biasanya tas itu warna hitam ya, dan saya sebenarnya sangat senang dengan tas-tas yang warnanya tidak standar karena membuat jadi lebih mencolok dan membuat koleksi saya dilihat sekilas seperti itu jadi lebih colorful, lebih berwarna ya. Dan sebenarnya kalau dari segi kualitas ya, sebenarnya tasnya ini menurut saya benar-benar penghematan ya. Nggak heran kenapa, karena si Thunder ini tentu saja mau meminimalisir cost atau biaya ya, dan memberikan performance maksimum. Namun karena glove-nya itu ada pembenaran di performance-nya, jadinya ya tasnya yang seperti ini bisa dimaafkan. Sebenarnya seperti itu ya. Nah, lalu kita langsung aja mulai membahas glove-nya ya. Saya akan membahas dari cut-nya dan juga sekaligus fiturnya yang menurut saya paling mantap itu penggunaan roll cut ditambah dengan fingertip di bagian ujung ya, sedikit banyak itu menurut saya memberikan sensasi yang selama ini memang belum ada di glove mid grade di Indonesia ya. Kalau sobat kiper, pengamat setia review bareng kiper itu pasti tahu bahwa roll cut itu adalah jenis cut yang paling melindungi jari ya, dan paling bagus untuk meredam tendangan, alias ketika kamu kena bola yang paling tidak terasa sakit di jari ketika kamu menahan bola itu adalah roll cut ya, dari 3 jenis cut paling klasik ya. Nah, si roll cut yang diberikan oleh si Thunder Sport ini menurut saya didesain dengan cukup baik ya. Kenapa? Setiap roll cut itu pasti memiliki tendensi untuk jari itu terlipat ke depan. Kenapa? Karena dari bekas jahitannya di sini ya, yang membuat ada tarikan sehingga jari sedikit mengelengkung ke depan seperti ini ya. Itu adalah sesuatu yang sangat wajar dan sebenarnya sedikit banyak membantu, karena membantu jari kamu itu di posisi rileks yang benar seperti itu ya. Jadi tidak ada masalah di bagian jahitannya. Lalu di bagian roll cut yang dijahit di bagian ke belakang ini, jahitannya ini sendiri menurut saya rapi, dan di ujungnya ini diberikan fingertip ya, dimana kita bisa lihat ada extension latex sampai ke bagian belakang ya. Jadi ini adalah perpaduan hybrid ya dari 2 jenis cut yang sebenarnya relatif populer, yaitu roll cut dan ditambah dengan fingertip di bagian ujung ya. Fingertipnya sendiri ini memberikan kekakuan tambahan dan sekaligus juga permukaan latex tambahan di bagian ujung, sehingga kalau sobat kiper mau melakukan fingertip save tentu saja artinya lebih banyak latex yang bersentuhan dengan bola, dan artinya gaya gesek lebih bagus. Bola itu bisa lebih gampang untuk didorong, itu tujuannya, dan memberikan kekakuan tambahan yang melindungi ujung jari lebih baik ya. Seperti itu kira-kira fungsi dari roll dan fingertip cut ya, yang ketika dipadukan menurut saya memberikan daya redam yang menarik ya. Jadi di video playtest itu nanti sobat kiper bisa lihat ya, itu saya playtestnya masih bersama dengan Ragil Kurniawan, pemain ex-PON Sumut yang baru saja selesai PON-nya kemarin ya. Dan latihan dengan dia itu benar-benar membuat saya mempertanyakan kembali hidup. Dalam artian ya itulah satu level di bawah atlet profesional, dan rasanya itu tendangannya sangat keras ya. Dan si glove Thunder Sport Blitz ini memberikan perlindungan jari yang cukup mumpuni untuk menghadapi tendangan-tendangan keras dari seorang pemain PON ya. Dan ketika saya menahan tendangan dia, jujur saja si Thunder Blitz ini memberikan perlindungan yang menarik, bagus ya, namun tetap saja bakal terasa ya. Jadi kalau sobat kiper saya bakal tanya, Bang, kalau misalnya saya punya glove mid grade dan saya punya glove top grade,
dua-duanya roll cut atau dua-duanya katakan highlight cut ya yang lebih populer belakangan ini, mana yang memberikan daya redam lebih bagus, maka saya akan bilang glove top grade. Kenapa? Karena penggunaan material yang lebih premium dan juga biasanya kualitas jahitannya juga lebih baik ya, dan ditambah dengan ya neoprene, kamu adu dengan si bagian meshing ini ya. Neoprene itu memiliki daya redam yang lebih bagus dan juga kenyamanan yang lebih tinggi ya. Jadi kalau kita ngomong daya redam, glove top grade dengan cut yang sama itu pasti memberikan daya redam yang lebih baik ya. Itu perbandingannya untuk sobat kiper semua ya. Di bagian backhand ya, dia menggunakan dumbbacks yang di bagian merahnya ini ada tulisan Thunder dan seluruhnya ini terbuat dari bagian dumbbacks ya. Menurut saya pribadi dumbbacks ini sedikit banyak membantu di bidang daya redam, namun karena sudah memiliki fingertip di bagian ujung, saya sendiri ketika mencoba menahan tendangan di ujung jari saya merasa lebih terlindungi, namun di bagian pangkal jari seperti ini itu rasanya seperti kurang terlindungi ya. Jadi ketika sobat kiper menggunakan si Thunder Blades ini pasti bakal terasa bagaimana teksturnya itu atau feeling tangkapannya itu di bagian ujung dan di bagian pangkal itu menjadi terasa sangat berbeda ya. Bukan hal yang jelek, bukan juga hal yang bagus ya, cuma berbeda saja. Kenapa? Karena ya kombinasi dari roll cut dan si fingertip cutnya sendiri ya. Dari segi body dia menggunakan meshing seperti biasa ya. Ini material yang kain seperti kain dry fit itu meshingnya ya. Material yang sangat standar untuk glove mid grade ya, dan juga memiliki roll thumb, lagi-lagi fitur yang semua serba standar, dan di bagian tapak itu ada abrasion zone ya. Dari ini benar-benar semua yang kamu butuhkan untuk glove, dan ini semua sudah ada di glove mid grade. Itu sebabnya tadi saya bilang penggunaan tasnya yang ini ya bisa dilihat ya, tasnya yang menurut saya terlalu pas-pasan kualitasnya itu bisa dimaafkan. Kenapa? Karena seluruh fitur yang sobat kiper butuhkan itu sudah ada di dalam sini ya, dimulai dari double strap, abrasion zone, wrap thumb ya, terus habis itu cutnya juga tidak pelit latex, dalam artian ya latexnya sampai dijahit ke belakang seperti ini ya. Backhandnya penggunaan full dumbbacks dan feel-nya overall itu nyaman ya. Jadi sebenarnya dengan semua fitur yang ditawarkan dengan harga kok saya tidak salah 380.000 ya, sebenarnya sobat kiper mendapatkan glove yang memang benar-benar optimum ya. Penghematannya itu yang bikin saya senang. Penghematannya itu bukan ada di glove namun ada di tas. Jadinya oke, tasnya boleh kurang bagus ya, dan tentu saja sobat kiper ada opsi untuk beli tas Mirka ya, silakan jika berminat. Dan jadinya masalah tas itu tidak ada masalah sama sekali ya untuk dalam glove ini ya. Nah, lalu kita bahas, tadi kita udah bahas body, kita udah bahas cut. Nah, sekarang yang terakhir yang saya mau bahas dan juga sekaligus menurut saya titik-titik yang agak patut saya kritisi sebenarnya dari glove si Thunder Blades ini, itu adalah di penggunaan latexnya ya. Jadi jujur saja, latex yang digunakannya ini empuk sekali, lembut sekali, dan memiliki grip yang baik untuk glove new basic ya. Ketika saya pertama kali memegang glove ini dan juga saya pre-wash, saya berpikir bahwa wah, akhirnya FAT Venom Praxi, FAT yang saya selalu gadang-gadangkan sebagai glove mid grade paling lengket, glove mid grade kualitas top grade, itu akhirnya ada pesaing di latexnya ya. Dan ketika saya udah pre-wash, ketika saya udah coba pertama untuk tangkap beberapa tangkapan, memang terasa banget bahwa si glove ini latexnya itu bisa bersaing dengan FAT ya. Namun yang saya agak kecewakan ya, kita bisa lihat di sini sudah ada abrasi yang cukup signifikan ya, dan di jarinya di sini juga udah mulai ada sompel-sompelnya. Jadi entah bagaimana, saya nggak tahu apakah ini kalau yang ini saya cukup yakin gara-gara kerikil-kerikil di lapangan saya ya. Nah, sedangkan tapi kalau yang di bagian menyeluruh besar seperti ini, meskipun memang tidak mempengaruhi grip dan sebenarnya tidak, ini adalah bagian abrasi normal di bagian jari ya. Namun ketika digunakan hanya baru satu kali game, namun sudah dalam kondisi gini, itu membuat saya mempertanyakan soal durability atau ketahanan dari si latexnya ya. Roll cut itu memang sangat rawan tergores. Kenapa? Karena dia dijahit ke belakang seperti ini ya, jadinya ada permukaan ngelingkar yang mulus banget. Jadi ketika ada bola datang dengan katakan ada kerikil ke bawah atau pasir ke bawah, dia sangat rawan tergores ya. Jadinya abrasi itu bahkan biasanya mulai dari titik goresan. Jadinya penggunaan latex yang super empuk seperti ini itu meskipun memberikan grip yang bagus, namun dia mengorbankan durability cukup besar ya. Jadi sebenarnya latex-latex yang tipe-tipe kenyal seperti yang ada di glove new basic yang pernah dikeluarkan oleh PGS ya,
atau yang biasa dikeluarkan oleh glove mid grade yang tidak seempuk itu makan menurut saya lebih optimum daripada si latex ini ya, new basic yang digunakan si Thunderblade sini. Lalu roll cut-nya sendiri, roll cut itu cut yang sebenarnya didesain untuk meredam tendangan ya. Jadinya untuk kiper-kiper yang suka menangkap bola juga, yang maksudnya menangkap catch lengket ya, hold the ball gitu, latexnya yang bagus ini tidak begitu optimum rasanya. Kenapa? Karena feel jarinya itu tidak sebagus ketika kamu menggunakan negative cut. Jadinya desainnya ini dengan menggunakan kombinasi roll fingertip ditambah dengan latex yang terlalu empuk, itu malahan jadinya kurang optimum ya, dalam artian durability-nya jadi menurun dan lengketnya di latex itu tidak benar-benar bisa dimanfaatkan karena feel jarinya kurang ya. Saya ada beberapa kali kesempatan ketika saya melakukan diving catch, ketika saya melakukan collapse dive dan juga catching atas ya, saya sempat ngerasa bahwa kok feel jarinya beda dan akhirnya saya nggak bisa menangkap bola dengan optimum. Padahal latexnya bagus dan ketika daya redamnya kerasa juga itu bagus ya. Jadinya kombinasi 3 hal tersebut ya, fingertip, roll cut, dan latex, itu memberikan sensasi nangkap yang menurut saya pribadi itu aneh, dan sobat kiper mesti berlatih atau lebih tepatnya mencoba glove ini cukup lama sebelum akhirnya bisa mendapatkan feel-nya. Ya, saya sendiri ketika main dengan glove ini baru 1 kali latihan ya, itu saya baru dapat feel-nya untuk menangkap itu setelah udah menahan sekitar berapa? Belasan hingga 20-an bola. Sebelum itu saya masih ngerasa canggung sekali dengan si glove ini ya. Bukan berarti tidak bisa sobat kiper kuasain, namun penggunaan kombinasi cut dan latexnya menurut saya kurang cocok ya. Lalu ada juga sedikit masalah di sini, kita bisa lihat ada sedikit warna yang menjadi lebih merah. Kenapa? Karena ketika di pre-wash pewarna dari si kain dan si dugaan saya kain ya, bukan dari Dambex-nya, itu bisa luntur dan juga ngenain latex, jadi sehingga jadi warna merah ya. Itu di sini memang quality control yang agak sulit. Kenapa? Karena biasanya kalau kamu pesan dari pesan dari Pakistan, tentu saja kamu tidak akan tahu efek warnanya ketika dicuci ya, karena kadang kamu bisa dapat batch yang kelebihan zat pewarna, jadi ketika kamu cuci warnanya luntur, dan ketika luntur kena di latex warna putih, jadi sehingga itu jadi kelihatan banget ya, seperti itu. Jadi kesimpulan saya, Thunderblade ini produk yang menarik ya, glove mid grade pertama dari Thunder, sangat potensial ya. Saya bisa ngebayangin si ownernya Thunder ini ketika melakukan proses desain apa yang ada di pola pikirannya dia. Namun ya, namanya juga produk pertama ya, cut them some slack alias berikan kesempatan berikutnya. Produknya ini masih memiliki beberapa hal yang bisa ditingkatkan ya. Namun untuk sobat kiper yang memang pengen daya redam tinggi dan proteksi jari yang paling maksimum dengan harga mid grade, si Thunderblades ini bisa menjadi pilihan yang sangat bagus ya. Latexnya yang diberikan salah satu yang terbagus di kelas mid grade, bahkan menurut saya bersaing dengan Fat Praxi kalau bukan setara ya. Namun penggunaan cutnya yang roll cut apalagi dengan fingertip ini itu memberikan sensasi nangkap yang aneh. Jadi untuk sobat-sobat kiper yang benar peduli dengan jari dan juga yang bukan tipe yang suka menangkap bola, yang sukanya ngetos ya, ngebuang gitu, kalau misalnya ada ditampar bolanya atau di parry ya, nah glove ini bisa menjadi pilihan yang sangat tepat untuk sobat kiper ya. Namun di luar itu seperti yang saya sudah sebutkan berkali-kali, di mid grade sekarang banyak sekali pilihan, RGK Cut, si Thunderblades, PGS yang rutin sekali mengeluarkan, dan masih ada Fat Praxi New ya. Itu semua bisa menjadi pilihan untuk sobat kiper, dan tentu saja semuanya sudah saya review sehingga sobat kiper bisa tonton di video-video sebelumnya saya ya. Itu saja untuk hari ini sobat kiper semua. Salam olahraga, sampai jumpa sobat kiper.